berpuasa. Nanti kita akan belajar tentang artian puasa, sunat-sunat puasa, syarat-syarat puasa, dan sampai pada hikmah puasa. Nanti kita akan melihat video dari guru nanti ya. Kita perhatikan videonya nanti ya. Ternyata tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa beliau masuk rumah sakit. Kemudian cerita selanjutnya adalah cerita dari teman guru bahwa ada seorang anak yang setiap hari bangun Puasa. Misalnya hari yang dilarang puasa itu ketika Idul Fitri, itu kita haram hukumnya untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa. Kemudian hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ketika Idul Kurban sampai 3 hari sesudahnya, itu tidak boleh berpuasa. Hari yang dilarang berpuasa. Kemudian syarat wajib puasa ada berakal sehat. Berarti kalau orang benda itu tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang kedua balik. Nah balik itu dewasa. Kalau lelaki sudah ditandai dengan usia mimpi ya. Besok tak berdiri. Kemudian ya wanita sudah haid. Itu tandanya sudah dewasa. Mampu melakukannya berarti kita kuat, tidak sakit ketika berpuasa. Jelas ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Kemudian lanjut rukun puasa. Baca rukun puasa. Ya, rukun puasa dilakukan malam hari sebelum kita berjajan. Menahan diri dari segala yang itu rukun puasa. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan ketika melaksanakan puasa. Ada niat puasa itu harus gitu. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian setelah sholat tarawih kita melaksanakan niat puasa buat besok. Sudah ada niat kita malam harinya. Menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, macam-macam deh yang dapat membatalkan puasa. Ada apa? Makan, minum itu jelas ya. Kalau marah itu mengurangi pahala atau merusak amalan puasa. Tidak membatalkan tetapi merusak amalan puasa. Merusak pahala. Yang jelas membatalkan adalah makan, minum. Kemudian sunah-sunah puasa. Mbak Nanda dibaca sunah-sunah puasa. 1. mengakhiri makan sahur. 2. Menggunakan berbuka puasa kita dengan ibadah. Berbuka puasa dengan kurma yang manis atau air. Berdoa ketika berbuka puasa. Nah, itu sunah puasa. Apa itu sunah? Sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan maka rugi. Tidak akan dapat pahala. Nah, sunah puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Berarti sahur itu adalah sunah puasa. Ini bisa males sahur berarti kita tidak mendapat pahala ketika sahur. Sahur itu berarti ada pahalanya. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Ketika kita mendengar adzan maghrib tiba, itu sudah langsung segera berbuka. Tidak terus wah isin somanten mulai Pak baik. Nah itu tidak boleh. Ketika kita mendengar adzan maghrib langsung dianjurkan untuk berbuka puasa. Kalau tidur kan lain keadaan, gitu kan. Tidak sengaja berarti ya. Nomor 3, berbuka puasa dengan kurma atau yang manis atau air putih. Nah itu yang manis-manis dulu kita berbuka minum teh manis, makan roti atau minum susu atau makan kurma kalau punya. Nah yang manis-manis puding, kemudian kita berdoa ketika berbuka puasa. Bagaimana doanya ketika berbuka puasa? Allahumma fasasuku wa bika amantu wa ala rizqika afqatu salawatu
dianjurkan untuk kita lakukan ketika di bulan Ramadan? 1. Mas Rafa dibaca. Ada apa? Sholat tarawih dan witir. Yang ketiga, memperbanyak doa. Yang ketiga, tafsir. Yang keempat, menahan nafsu. Di situ ada keterangannya. Sholat tarawih itu apa? Sholat untuk qiyamul lail pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, doa orang yang berpuasa itu salah satu doa yang mustajab, yang mudah dikabulkan. Yang ketiga, takdir itu orang yang memberi takjil. Nah, itu namanya takdir. Jadi memberi buka puasa, beri makan makanan atau minuman. Bukannya takdir, disimpan dulu ya. Yang keempat, menahan nafsu. Segala hal yang tidak ada manfaatnya. Misalnya apa itu? Contohnya ghibah, marah, dusta. Nah, itu kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kita tahan. Tidak kita lakukan untuk amalan-amalan di bulan Ramadan. Lanjut ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, Mas Arya dibaca. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu Makan dan minum dengan sengaja, wanita yang haid dan nifas, orang yang hilang akalnya, muntah dengan sengaja dan minum. ya, makan dan minum dengan sengaja. Sudah jelas ya, makan minum dengan sengaja. Berarti itu membatalkan. Kemudian yang kedua, wanita yang haid dan nifas. Besok ketika kalian mau haid yang perempuan itu tidak boleh atau batal puasanya. Orang yang hilang akal berarti yang gila tadi, tidak normal atau tidak berakal sehat. Nah, itu orang yang hilang akalnya. Muntah dengan sengaja. Buatan muntah muntah nah itu namanya muntah disengaja. Dan murtad, apa itu murtad? Siapa tahu murtad? Orang yang keluar dari agama Islam, itu namanya murtad. Jadi dia keluar dari agama Islam. Nah, ini hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Pahala puasanya jadi gugur tidak kita dapatkan ketika kita berkata atau berbuat bohong, mengambil barang tanpa izin atau mencuri. Yang kedua, melakukan perbuatan fitnah, memfitnah orang. Yang ketiga, menghina orang lain, mengejek, menghina, mengolok, berkata kotor, kasar, dan berkelahi. Itu kita gugur pahalanya ketika melaksanakan melakukan perbuatan tercela. Yang kita nantikan tadi hikmah puasa Ramadan. Mas Abel berbaca hikmah puasa Ramadan. Melakukan rasa syukur kepada Allah Taala, sehat jasmani dan melatih kejujuran, melatih Terus sehat jasmani dan rohani, melatih kesabaran, melatih disiplin waktu. Itu hikmah manfaat yang kita dapatkan. Kita bisa selalu bersyukur kepada Allah, melatih kejujuran kita, menanamkan rasa kasih sayang kita, sehat jasmani rohani kita, melatih kesabaran, melatih disiplin waktu. Itu hikmah ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Gak ada? Sekarang kita mulai gamenya. Nanti dibagi 4 kelompok. 4 kelompok berarti 3, 2 ya. 3 yang perempuan 3 semua. Yang laki-laki 3. Saderet dulu. Yuk, ini saderet telu.
Lalu sekarang Mbak Naila, Mbak Zahra, dan Mbak Nanda maju ke depan semua. Tolong dibuka itu nomor berapa? Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Buka, oke. Dibaca. Yang keras dibaca. Puasa secara istilah yaitu Apa? Tadi puasa secara istilah. Seingatnya, yuk. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar